Namaku Mawar, seorang janda berusia 45 tahun. Sudah hampir 10 tahun aku menjalani hidup seorang diri setelah suamiku meninggal. Hidupku sederhana, hanya ditemani anak perempuanku. Kini rumahku terasa berbeda. Lebih ramai karena beberapa bulan lalu Rani menikah dengan seorang pria bernama Dimas. Menantuku itu masih muda, penuh semangat, dan rajin bekerja. Ia membuka usaha kecil menjual pulsa serta spare part handphone di debat rumahku. Setiap pagi aku sering melihat Dimas sibuk menata meja di teras, merapikan aksesoris ponsel, kabel, hingga kartu perdana. Sementara Rani selalu terburu-buru berangkat ke kantor bank tempatnya bekerja. Kadang aku merasa iba melihat Dimas sendirian menjaga lapak kecilnya. Maka tanpa pikir panjang, aku menyiapkan teh hangat atau kopi untuk menemaninya. Biar ada temennya tamu, Dim, kataku sambil tersenyum. Ia biasanya membalas dengan senyum sopan. Terima kasih, Bu. Sejak hari-hari pertama, aku hanya menganggap semua ini sebagai kewajiban seorang ibu terhadap menantunya. Aku ingin Rani tenang bekerja, yakin bahwa suaminya diperhatikan. Tapi lama-lama aku merasakan sesuatu yang berbeda. Dimas begitu ramah, mudah diajak bicara, dan sering berbagi cerita kecil tentang pelanggannya. Kadang kami membicarakan harga bahan pokok di pasar, kadang soal bagaimana ia ingin membesarkan usahanya suatu hari nanti. Obrolan itu membuat rumahku yang dulu sepi terasa hidup kembali. Aku sadar ada perasaan hangat setiap kali menyiapkan makanan untuknya. Bukan hanya sekedar tugas seorang ibu mertua, tapi lebih dari itu. Aku berusaha mengusir pikiran itu karena aku tahu posisiku. Aku hanya ibu dari istrinya. Namun kenyataan bahwa Rani sibuk dan jarang di rumah membuatku semakin sering berhadapan dengan Dimas. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa melihatnya dari pagi hingga malam. Aku tak pernah menyangka bahwa kebersamaan sederhana itu akan membawa perasaanku ke arah yang sulit aku pahami. Saat itu aku hanya menganggapnya wajar, tapi jauh di dalam hatiku, aku mulai merasakan sebuah keakraban yang tidak seharusnya tumbuh. Malam itu hujan turun deras sekali. Angin kencang membuat jendela berderik, dan petir sesekali membelah langit. Aku duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian ketika tiba-tiba listrik padam. Seketika rumah gulap gulita. Dadaku langsung berdekup kencang. Aku memang punya fobia pada kegelapan sejak kecil. Entah kenapa, sejak suamiku meninggal, rasa takut itu semakin parah. Aku mencoba menyalakan lilin, tapi tanganku gemetar. Lilin yang sudah kusiapkan di meja malah terjatuh. Dalam gelap, aku merasa panik. Seakan-akan bayangan hitam menari-nari di sekelilingku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Bu, tidak apa-apa? Gelap sekali ya. Suara Dimas memecah ketakutanku. Aku refleks berdiri lalu tanpa sadar memeluknya erat. Maaf Dim, aku takut sekali. Suaraku bergetar. Aku bisa merasakan tubuhnya kaku sesaat. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya, menempuk pundakku dengan canggung. Tidak apa-apa, Bu. Saya di sini. Jawabnya pelan. Kami berdiri lama dalam gelap, hanya ditemani suara hujan dan gelegar petir di luar. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan sejak ditinggal suamiku. Beberapa menit kemudian listrik menyala kembali. Aku buru-buru melepaskan pelukan itu. Wajahku terasa panas. Maafkan Ibu Dim, aku tidak sadar, kataku terbatah. Ia hanya tersenyum kaku sambil mengangguk, lalu berpura-pura sibuk menyalakan televisi. Malam itu kami tidak banyak bicara lagi, tapi hatiku tidak tenang. Sejak kejadian itu, aku sering teringat momen singkat di kegelapan tersebut. Pelukan yang seharusnya hanya karena ketakutan, justru menimbulkan perasaan aneh di dalam diriku. Dan aku bisa melihat dari tatapan Dimas, meski ia tidak mengucapkannya, ada sesuatu yang berubah dalam hubunganku. Seolah-olah jarak antara ibu mertua dan menantu perlahan memudar diganti dengan sebuah kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam mati lampu itu, ada sesuatu yang berbeda antara aku dan Dimas. Kami tidak pernah membicarakannya secara langsung, tetapi aku bisa merasakan perubahan kecil dari caranya memperlakukan aku. Ia lebih sering menatapku ketika berbicara, dan senyumnya terasa lebih hangat. Aku pun tanpa sadar menunggu-nunggu saat di mana kami bisa mengobrol berdua. Setiap siang aku menyiapkan makan untuknya.
Awalnya itu hanya rutinitas kewajiban seorang ibu mertua, tapi sekarang setiap kali ia memuji masakanku, hatiku seperti bergetar. Masakan ibu memang enak, jadi saya betah di rumah terus, katanya suatu kali sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan perasaan aneh yang muncul. Ah, kamu saja yang terlalu baik, Dim. Ranti, anakku, semakin sibuk di kantor. Pulangnya selalu malam, kadang membawa pekerjaan ke rumah lalu langsung masuk ke kamar. Aku mengerti pekerjaannya berat. Namun tanpa ia sadari, kesibukannya itu membuatku dan Dimas punya lebih banyak waktu bersama. Kadang, kami duduk di teras sore hari hanya memandangi jalan sambil ngobrol ringan. Kadang, ia bercerita tentang mimpinya punya toko spare part yang lebih besar, dan aku memberi semangat seperti seorang ibu. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, aku menikmatinya lebih dari sekedar peran ibu mertua. Aku mulai merasa bersalah pada Rani, namun perasaan itu bercampur dengan hangatnya perhatian Dimas. Setiap kali ia membantu membawakan belanjaanku dari pasar atau memperbaiki pintu dapur yang rusak, aku merasa ada sosok laki-laki yang selama ini hilang dari hidupku. Aku tidak tahu harus menolak atau menerimanya. Aku hanya membiarkan semua mengalir. Hari-hari terasa aneh. Aku tidak berani menatap Dimas terlalu lama. Takut ia bisa membaca isi hatiku. Namun aku juga tidak bisa menolak rasa nyaman saat bersamanya. Hubungan kami masih dalam batas wajar, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada. Hari itu, Rani memberitahuku bahwa kantornya menugaskannya keluar kota selama 3 hari. Bu, aku harus berangkat besok pagi. Tolong temani Dimas di rumah ya. Kasihan kalau dia sendirian, katanya sambil sibuk menyiapkan koper. Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa berdebar aneh. Aku tahu ini akan membuatku lebih sering berdua dengan Dimas, dan aku tak bisa menebak apa yang akan terjadi. Malam pertama tanpa Rani, suasana rumah terasa hening. Setelah menutup lapaknya, Dimas masuk ke ruang tengah. Aku sedang menonton televisi sambil merajut. Ia lalu duduk di sebelahku, lebih dekat dari biasanya. Sepi sekali ya kalau Mbak Raninya ada, katanya lirih. Aku tersenyum tipis, mencoba menahan debaran hatiku. Iya, ibu juga merasa begitu, jawabku. Kami pun mengobrol lama, dari hal kecil sampai hal-hal pribadi yang jarang kubicarakan dengan orang lain. Di tengah obrolan, aku merasa ada keterbukaan yang belum pernah kami miliki. Dimas bercerita tentang masa kecilnya, tentang perjuangannya kuliah sambil bekerja. Aku pun tanpa sadar bercerita tentang kesepianku sejak suamiku meninggal. Dimas mendengarkan dengan tatapan penuh perhatian, sesuatu yang bahkan jarang kulihat dari anakku sendiri. Tatapan itu membuatku merasa dihargai, didengarkan, dan diinginkan. Malam semakin larut, hujan turun lagi di luar. Aku ingin tidur, tapi rasanya enggan beranjak. Ketika aku berdiri hendak masuk kamar, Dimas sempat menahan tanganku sebentar. Bu, terima kasih sudah selalu ada. Saya merasa seperti punya rumah yang benar-benar hangat, katanya. Sentuhan tangannya membuat tubuhku merinding, bukan karena takut, tapi karena rasa yang sulit kujelaskan. Aku buru-buru menarik tanganku dan tersenyum kaku. Ibu sudah terbiasa sendirian, Dim, jadi sekarang, ya senang ada kamu di rumah. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak, bayangan Dimas terus muncul dalam benakku. Aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh dalam hati, meski belum ada yang benar-benar terjadi. Tapi aku juga tahu hari tanpa Rani akan menjadi ujian berat bagiku, dan mungkin juga bagi Dimas. Malam kedua tanpa Rani terasa lebih berat bagiku. Seharian aku mencoba menyibukkan diri, memasak lebih banyak, membersihkan rumah, bahkan menata ulang pot bunga di halaman. Namun tetap saja, pikiranku sering melayang ke arah Dimas. Ia sibuk berjualan di depan rumah, tapi setiap kali aku keluar membawa air minum atau makanan kecil, tatapan matanya seolah berbicara sesuatu yang tak terucapkan. Hujan turun lagi malam itu, lebih deras dari malam sebelumnya. Angin membuat genteng berderak, suara petir menyambar-nyambar. Aku duduk di ruang tengah dengan selimut menutupi tubuh, mencoba menenangkan diri. Dimas masuk setelah menutup lapaknya. Lalu tanpa banyak bicara, ia duduk di sampingku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Apa ibu tidak takut? Tanyanya sambil melirik ke arahku. Aku tersenyum tipis, meski dalam hati gemetar. Sejak dulu ibu memang takut gelap dan suara petir.
Kalau ada almarhum dulu rasanya aman, tapi sekarang kalimatku terhenti begitu saja. Dimas menatapku lama, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kalau ibu takut, saya temani." Entah bagaimana, malam itu aku tidak bisa menolak kedekatannya. Kami duduk berdua dalam diam, hanya suara hujan yang menemani. Aku merasakan lengannya menyentuh lenganku, dan bukannya menjauh, aku malah membiarkan. Rasanya hangat, nyaman, dan begitu menenangkan. Saat petir kembali menyambar, aku spontan menyadarkan kepalaku di pundaknya. Ia terdiam, namun aku bisa merasakan tubuhnya menegang sesaat sebelum akhirnya rileks. Kami tidak berbicara banyak malam itu, hanya duduk bersebelahan, saling diam, namun hati kami berteriak kencang. Aku tahu batas yang tak seharusnya mulai terlewati, tapi di sisi lain, aku tidak pernah merasa begitu tenang sejak lama. Malam itu aku tidur lebih nyenyak, bukan di kamar, melainkan tertidur dengan kepala masih bersandar di bahu Dimas. Dan betapa bodohnya aku malah mengainkannya saking nyamannya. Dan ketika aku terbangun di pagi hari, rasa bersalah langsung menghantamku. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa hangat yang sulit aku tolak. Sejak malam itu, aku merasa ada yang berubah di dalam diriku. Pagi harinya aku mencoba berperilaku biasa, menyiapkan sarapan seperti biasa, menyapa Dimas dengan senyum seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hati aku diliputi rasa bersalah. Setiap kali menatap wajahnya, aku teringat bagaimana kepalaku bersandar di bahunya. Itu bukan hal sepele, dan aku tahu aku tidak seharusnya melakukannya. Dimas pun terlihat canggung. Biasanya ia akan banyak bercerita ketika sarapan, tetapi pagi itu ia hanya menunduk. Sesekali menghela nafas. "Bu, maaf kalau semalam," ucapnya pelan, tidak melanjutkan. Aku cepat-cepat memotong. "Tidak apa-apa, Dim. Anggap saja ibu memang penakut dan kamu hanya menemani. Jangan dipikirkan." Aku mencoba menenangkan suasana. Meski dalam hati kata-kataku sendiri terdengar kosong. Namun bukannya menjauh, justru setelah itu kami semakin sering terjebak dalam keakraban kecil. Ia masih sering duduk bersamaku di teras sore hari. Ia masih menemaniku ke pasar kalau aku ingin berbelanja. Bahkan kadang ia sengaja pulang lebih cepat dari lapaknya hanya untuk membantu memperbaiki perabot rumah. Semua itu membuatku makin sulit membedakan apakah ini murni perhatian seorang menantu atau ada sesuatu yang lain. Di malam hari ketika Rani meneleponku, aku berusaha terdengar wajar. "Iya, Dim, sehat-sehat saja. Dia rajin berjualan. Kamu jangan khawatir," kataku sambil menahan suara gemetar. Aku merasa seperti berbohong, meski sebenarnya tidak ada yang benar-benar terjadi. Namun yang terjadi di hati itu tidak bisa. Aku takut Rani menyadarinya. Suatu hari nanti, aku mulai sering berdoa meminta Tuhan menjauhkan perasaan aneh ini. Tapi semakin aku berusaha menolak, semakin aku merindukan perhatian Dimas. Di dalam batinku ada pertempuran besar antara akal sehat yang berkata ini salah, dan hatiku yang sudah lama haus kasih sayang. Aku tahu cepat atau lambat, sesuatu harus diputuskan sebelum semuanya terlambat. Hari terakhir Rani berada di luar kota terasa paling berat. Aku berusaha menyibukkan diri sejak pagi, tapi pikiranku terus melayang ke arah Dimas. Aku tahu ia pun merasakan hal yang sama, karena sejak pagi ia lebih sering berada di dalam rumah, bukannya sibuk di lapak depan seperti biasanya. Kami seperti sengaja menghindari, tapi justru akhirnya bertemu di ruang tengah menjelang malam. Aku sedang melipat pakaian ketika Dimas masuk membawa segelas teh hangat untukku. "Ibu capek ya? Ini saya buatkan teh," katanya. Aku kaget sekaligus terharu. "Terima kasih, Dim. Harusnya ibu yang menyiapkan untukmu," jawabku sambil tersenyum. Namun tatapannya membuatku tak bisa berpaling. Ada sesuatu dalam matanya, hangat, lembut, dan membuatku lemah. Kami duduk berhadapan. Suasana hening, suara hujan lagi-lagi menjadi latar. Saat itulah ia berkata dengan suara nyaris berbisik, "Bu, apa yang kita lakukan ini salah ya?" Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku menunduk menahan air mata yang tiba-tiba ingin keluar. "Iya, Dim, ini salah. Aku ini ibumu. Kamu suaminya Rani. Kita tidak boleh begini," jawab Liri. Namun setelah kata-kata itu terucap, kami justru semakin sadar betapa sulitnya melepaskan. Aku melihat tangannya terulur seolah ingin menggenggam tanganku, tapi ia menariknya kembali. Aku pun hanya bisa menahan napas. Tubuhku bergetar menahan keinginan yang tak seharusnya ada. Aku tidak tahu kenapa setiap dekat dengan ibu saya merasa tenang sekali. Ucapnya lagi, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Aku menangis diam-diam di kamar, memohon agar besok pagi Rani segera pulang agar semua kembali seperti semula. Aku takut pada diriku sendiri. Takut pada rasa yang semakin hari semakin sulit dikendalikan. Aku sadar jika terus seperti ini aku dan Dimas bisa melangkah terlalu jauh dan itu akan menghancurkan Rani, anak yang paling kucintai. Keesokan harinya Rani pulang dari dinas. Rumah kembali terasa ramai seperti biasanya. Aku mencoba menata wajah seolah tidak ada yang terjadi, menyambut anakku dengan senyum, menyiapkan makanan kesukaannya, dan mendengarkan ceritanya tentang perjalanan kerja. Namun jauh di dalam hati, aku dan Dimas sama-sama tahu ada rahasia yang kami sembunyikan darinya. Beberapa hari setelahnya, suasana memang terlihat normal. Rani sibuk dengan pekerjaannya, Dimas kembali berjualan di depan rumah, dan aku kembali dengan rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Tapi setiap kali aku berpapasan dengan Dimas, ada tatapan singkat yang membuat dadaku sesak. Rasa hangat itu masih ada, meski kami berusaha keras untuk menekannya. Suatu malam setelah Rani tertidur, aku memberanikan diri berbicara pada Dimas di teras. "Dim, kita tidak bisa terus begini. Aku takut. Takut kalau Rani tahu semua akan hancur." Kaku suara bergetar. Ia menunduk, wajahnya penuh dilema. "Saya juga tahu, Bu. Saya berusaha menjauh, tapi setiap kali melihat Ibu saya merasa berbeda. Tapi saya juga tidak mau menyakiti Rani." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Kita harus memilih, Dim. Lebih baik kamu pindah rumah, cari kontrakan sendiri dengan Rani. Kalau terus tinggal di sini aku takut kita tidak bisa menjaga diri," ucapku dengan tegas, meski hatiku hancur. Dimas terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. "Kalau itu yang terbaik, saya akan lakukan. Saya tidak mau merusak keluarga ini." Malam itu aku kembali ke kamar dengan dada terasa kosong. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang baru saja hadir dalam hidupku. Namun di balik kesedihan itu, ada sedikit kelegaan. Aku tahu keputusan ini adalah satu-satunya jalan agar aku tidak kehilangan anakku sendiri. Mungkin aku harus kembali menjadi wanita sepi seperti dulu. Tapi setidaknya aku tidak akan menyesal telah menyelamatkan rumah tangga Rani. Beberapa minggu kemudian, rencana pindahan itu benar-benar terlaksana. Rani terlihat begitu bahagia saat ia dan Dimas menemukan rumah kontrakan kecil tidak jauh dari tempat kerjanya. "Bu, nanti Ibu sering main ya, biar nggak kesepian di rumah," katanya riang sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum berusaha menutupi gemuruh dalam dada. "Tentu saja, Nak. Ibu akan sering berkunjung," jawabku dengan suara bergetar. Hari pindahan itu bagiku seperti sebuah mimpi buruk sekaligus kelegaan. Aku membantu membungkus barang-barang mereka dari pakaian hingga peralatan dapur. Dimas sesekali menatapku. Tatapannya penuh makna yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Aku hanya bisa membalas dengan senyum tipis, seolah berkata, kita tahu apa yang pernah ada, dan kita sama-sama memilih mengakhirinya di sini. Saat truk kecil mengangkut barang-barang terakhir, aku berdiri di depan rumah melihat mereka berdua pergi. Rani melambaikan tangan penuh semangat, sementara Dimas menunduk sebentar sebelum akhirnya ikut tersenyum pada istrinya. Dadaku terasa sesak. Aku tahu, mulai hari itu, aku akan kembali sendiri. Tidak ada lagi obrolan sore di teras. Tidak ada lagi bahu hangat tempatku bersandar saat takut. Semua itu tinggal kenangan. Malamnya rumahku terasa sepi seperti dulu. Aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap kursi yang biasanya ditempati Dimas. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Namun kali ini tangkisku bukan hanya karena kesepian, melainkan juga karena kelegaan. Aku berhasil menahan diriku dari kehancuran yang lebih besar. Aku berhasil menjaga rumah tangga anakku meski harus mengorbankan perasaan sendiri. Aku sadar hidupku mungkin akan kembali sunyi, tapi dari kesunyian ini aku belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta justru berarti berkorban, melepaskan, dan menjaga orang yang kita sayangi tetap bahagia. Dan untuk itu, aku rela menanggung sepi sekali lagi. Tamat. Yeay!